Bagaimana hukum mengambil gambar makhluk bernyawa dengan maksud ingin menyajikan bukti kerusakan manhaj seorang dai? Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jika itu memang diperlukan sebagai bukti, terutama untuk pihak-pihak yang memang meragukan atau pihak-pihak yang memang tidak bisa langsung menerima hanya dengan informasi atau berita, dan di situ memang ada besar kemungkinan ya ketika bukti-bukti itu diberikan kemudian berlapang dada menerima, wallahu alam bisawab, cara yang seperti ada beberapa fatwa tapi tidak saya ingat secara pasti di sini. Saya ingat saya seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, fatwa beliau yang sudah cukup lama. Artinya kalau untuk pembuktian seperti itu, ya, kevalidan data diperbolehkan sebatas kedaruratan. Ya. Bukan kemudian kita bermudah-mudahan atau tanpa batasan-batasan, bukan. Tapi seperti yang saya sebutkan di depan tadi, ada mungkin sebagian pihak yang ragu atau memang menuntut bukti dan memang dia punya tujuan baik. Itu artinya kalau bukti itu diperlihatkan dia langsung terima, bukan tipe orang yang pembangkang atau ngeyelan, bukan. Kalau memang orangnya bertipe seperti itu, ya apa artinya? Walaupun sebanyak bukti yang kita berikan tetap saja membangkang lain perkara. Tapi di sana ada beberapa orang memang yang tipenya bukan pembangkang. Hanya ingin, artinya ketika di depan kita sampaikan kalau ada buktinya, apakah Anda bisa terima? Kalau saya bisa menyajikan data yang valid, apakah kemudian Anda percaya? Iya, saya berjanji, saya percaya. Saya berjanji untuk bisa menerima. Ya silahkan. Baik, barakallahu fikum. Begitu, Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Terakhir, Ustaz, pertanyaan terakhir. Pertanyaan kedua, insya Allah. Pertanyaannya begini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Saya mau nanya terkait masalah pinjaman bank yang sekarang sudah berubah dari konven menjadi syariah. Bagaimana hukumnya pinjaman bank tersebut, Ustaz? Sedangkan terkadang sangat membutuhkan biaya untuk beberapa keperluan. Mungkin itu dulu, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Di dalam hukum Islam, istilah dan nama itu tidak menentukan, tetapi hakikat dari apa yang dilakukan. Ya. Jadi mau dikasih nama apa, mau diberi istilah seperti apa, tapi hakikatnya bagaimana? Seperti yang ditanyakan tadi tentang praktek perbankan. Ya. Dari konvensional kemudian sekarang seperti yang ditanyakan tadi, seperti konvensional diubah menjadi syariah. Bunga disebut dengan hasil mudharabah atau yang semisalnya. Itu tidak penting mau dinamakan apapun, tapi hakikatnya seperti apa. Ya, walaupun dinamakan sebagai bank syariah, bank muamalat Islam, ya kan, atau Baitul Mal wa Tamwil misalkan, atau apapun itu namanya, tapi prakteknya seperti apa? Ternyata sekarang ini prakteknya justru lebih menakutkan dan lebih menyesakkan dada dibandingkan bank-bank yang konvensional. Kenapa? Yang pertama, di atas namakan Islam, ya kan? Di atas namakan syariah. Artinya berlindung sebagai kamuflase di belakang nama syariah, di belakang istilah Islam, untuk menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Hakikatnya ternyata sama. Ketika pinjaman itu diajukan, tetap
ada penambahan, entah dinamakan apapun itu, ada penambahan nilai di sana saat dikembalikan. Ya. Itu pinjaman murni. Ada lagi pinjaman usaha. Nah, dalam konteks pinjaman usaha, di situ pihak bank, walaupun dinamakan syariah, tidak siap untuk sama-sama menanggung kerugian. Dan saya kira tidak ada satupun bank di dunia ini, di Indonesia ini, yang siap menanggung kerugian. Ya, siap menanggung kerugian dari usaha yang diajukan oleh nasabahnya. Itu saja sudah membuktikan bahwa itu yang disebut dengan praktek riba. Itu yang disebut dengan praktek riba. Artinya apapun namanya, meskipun disebut syariah atau bank-bank yang lain, tetap itu tidak boleh, itu riba. Nah kemudian yang ditanyakan terus, kalau kita pengen usaha gimana caranya? Yang pertama justru cobalah sederhanakan keinginan. Ya kan? Sederhanakan keinginan itu kalau ingin usaha, kalau ingin menginginkan sesuatu, ukurlah kemampuan kita. Jangan paksakan untuk memulai usaha atau untuk memiliki sesuatu di luar batas kemampuan kita, yang kemudian mendorong kita untuk cari pinjaman, untuk berhutang. Ya jujurlah pada diri sendiri. Ternyata kemampuan kita segini, ya kan? Kemampuan kita hanya demikian, sudah cukup sampai di situ. Itu yang disebut dengan zuhud. Sederhanakan keinginan. Ya, nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu jauh. Ya. Kemudian yang kedua, kalau itu kaitannya dengan usaha, ya mulailah dari yang kecil-kecil. Cobalah tanya, sharing, ya, diskusi dengan orang-orang yang sukses secara keduniaan. Orang-orang yang sudah berhasil dalam dunia usaha. Saya yakin mereka pun mulainya dari nol juga. Dari modal yang sedikit juga. Dari toko kecil dijaga sendiri, suami istri bergantian. Sampai kemudian berkembang jadi swalayan besar. Punya pegawai, memperkerjakan karyawan puluhan orang. Awalnya juga dari toko kecil. Toko mebel juga seperti itu. Baru cuma 2 produk, 3 produk dijual ke sana kemari. Sampai kemudian ada yang percaya. Ada pesanan sampai toko mebel besar. Ya kan? Bengkel motor, bengkel mobil juga seperti itu. Awalnya kecil-kecilan terus. Kan begitu. Ya, jadi jangan berpikir bahwa usaha itu perlu modal yang besar sehingga mau nggak mau cari pinjaman, ya kalau nggak di bank mau pinjam kemana lagi. Ya tidak seperti itu. Artinya sebenarnya tidak ada kamus meminjam. Harusnya kalau ingin mulai usaha dari yang kecil-kecil saja. Ya. Dari yang apa yang kita miliki dulu. Setelah itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan agar bisa berkembang dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau memang kita betul-betul perlu bantuan dalam keadaan darurat, misalkan ada keluarga yang sakit, anak, istri, orang tua, misal daruratlah, kedaruratan. Maka di sana kita diberi kesempatan dalam syariat untuk melakukan hutang piutang, untuk pinjam meminjam. Kita bisa minta tolong, minta bantuan kepada orang yang kita percaya dan kita pandang mampu tanpa ada riba atau tanpa bunga. Dan ada orang-orang seperti itu. Asalkan kita amanah, jujur, ya. Kita memang melakukannya karena terpaksa dan darurat, ya. Allah Subhanahu wa taala akan membantu proses pelunasannya. Kemudian yang keempat, terakhir, tentunya dalam hal-hal yang seperti ini, ya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, itu banyak dari hal-hal yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.